Saudara-saudara, kali ini saya akan menjelaskan mengenai rencana menggunakan Tai Chi ini sebagai satu sarana supaya terjadi mobilitas vertikal, ya. Terutama dari mereka yang hidup dari masyarakat grassroots itu, seperti anaknya tukang kebun, anaknya tukang ojek, ya, tukang sayur, anaknya dari abang becak atau apa sajalah, orang-orang yang betul-betul dalam grassroots ini, akar rumput. Rencana ini muncul ide ini karena pengalaman ada satu orang tukang kebun yang dengan susah payah menyekolahkan anaknya sampai lulus STM, ya. Tapi karena ternyata mencari pekerjaan itu nggak gampang, sehingga karena dia nggak bisa sabar lagi, kehabisan waktu untuk menunggu, melamar sana sini, akhirnya ya paling gampang aja ya melanjutkan kerjaan ayahnya sebagai tukang kebun lagi lah. Relasi-relasi ayahnya toh. Nah, inilah yang mau kita sasar itu. Jadi mereka itu seolah-olah tidak punya jalan untuk membuat mobilitas vertikal. Ya segitu-gitu aja sudah. Kalau mereka mau melamar beasiswa yang tingkat tinggi, yang dicek IQ-nya apa segala macam, ya sudah, mereka sudah give up lah. Nah, kita mau mencoba menyadarkan ini terutama pada anak-anak yang duduk di SMA atau sekolah menengah kejuruan kelas 3 itu, bahwa Tai Chi Nusantara ini menyediakan kesempatan asal kamu mau dan berlatih. IQ nggak penting, karena konsep kita seperti berkali-kali ada di slide dijelaskan bahwa konsep kita tentang pinter itu bukan IQ. Konsepnya adalah kuping dulu mendengar, lalu mata melihat, lalu mulut masukkan ke dalam hati, ya. Matahari mewakili siang dan malam itu. Jadi orang yang mau ikut dalam proses ini, maka dia akan pinter dengan sendirinya, karena dia akan terus belajar buah daripada mendengar, melihat, masukkan hati siang dan malam itu. Nah, kita mau mencari orang-orang itu. Karena itu Tai Chi Nusantara ini akan menjadi jalan yang penuh harapan bagi anak-anak dari kalangan grassroots itu untuk mendapatkan beasiswa. Dan kalau Anda berlatih sungguh-sungguh, Anda bisa membantu, memfasilitasi orang-orang yang ingin hidup sehat itu. Dan orang itu bisa datang dari kalangan orang kelas menengah ke atas itu. Seperti pengalaman saya mengajar di Jakarta Hilton Executive Club, mengajar Tai Chi, ya. Jadi saya ya sudah hampir 20 atau lebih dari
20 tahun lebih, saya nggak tahu, sampai hotelnya diganti pemiliknya, baru saya berhenti dari latihan, melatih di sana toh. Saya juga melatih di Cinere Country Club ya. Jadi ada suatu bidang pekerjaan yang bisa memberi jalan untuk hidup selama Anda studi itu di perguruan tinggi itu. Ya. Yang program yang kita mau rancang sekarang ini adalah kalau Anda mau bisa mengikuti kita dan lulus, maka kita rencanakan SPP semester berjalan itu kita carikan filantropis supaya direimburse ya. Kalau terus Anda lakukan lagi semester berikutnya terus, sehingga SPP Anda ada yang jamin itu, dan yang jamin itu hanya bukan Anda sendiri, karena Anda terus ikut kegiatan kita setiap pagi jam 6 sampai 6.30, 30 menit aja ikut Tai Chi, ditambah 5 menit pijat kepala dan muka tuh. Jadi itu that's all itu. Nah, ini saya mau menjelaskan karena mulai bulan depan ini kita akan mencoba mencari sekolah-sekolah SMA, sekolah menengah kejuruan, kalau bisa dihadiri oleh orang tua muridnya untuk mendengarkan presentasi daripada peserta Tai Chi Nusantara yang sudah 5 tahun bersama kami dan ingin membagikan ilmu ini kepada masyarakat ya. Jadi setelah itu kita akan menjelaskan juga kepada perguruan tinggi toh, terutama mulai daripada mahasiswa yang diterima itu kuliah umum ya, semacam begitulah, akan ada program ini. Dan lalu kalau ada di kalangan staf pengajar, dosen yang ingin membuat grup sendiri untuk menjaga kesehatan sendiri, atau nanti mempersiapkan setelah dia pensiun, dia masih bisa terus aktif dalam ilmu yang dia pelajarin, tekunin, dan juga lama-lama juga muncul peluang baru. Anda juga bisa menjadi pelatih baru seperti yang pengalaman yang kita lakukan selama ini 5 tahun berjalan dong ya. Itu dulu sebagai pengantar, dan nanti kita jumpa lagi pada pertemuan berikut, dan sampai jumpa lagi.